Membangun moderasi beragama itu dalam rangka memberikan cara beragama yang benar. Jadi bukan moderat agamanya, tapi beragama. Agar masyarakat kita meyakini masing-masing agamanya dengan benar, menjalankan dengan benar, tumbuh rasa saling menghargai, saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, tidak mengecap dirinya yang paling benar. Jadi itu baru moderat. Maka dengan adanya puasa yang melatih keseimbangan tadi, terus puas Syawal, nanti Lebaran ini juga kita akan melatih lagi bagaimana untuk memaafkan antar sesama. Nah ini saya pikir akan menjadi satu iktibar, akan menjadi satu edukasi yang baik ya dalam membangun moderasi beragama. Ya jadi nanti kita masukin bulan Syawal bukan berarti kita selesai dalam hal meningkatkan ibadah, tapi kita justru memasuki bulan Syawal ini adalah bulan untuk terus meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ibadah kita, dan juga kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Berjumpa kembali bersama saya Senja Kurnia dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita sudah memasuki banyak hari di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun ini, Sobat Espos. Kita akan mengetahui kira-kira seperti apa sih persiapan dalam menyambut Idul Fitri tahun ini. Dan kita akan bertemu lagi bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jateng, Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA. Akan ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya ya Pak ya? Insya Allah. Kalau ini biasa sudah tidak sabar untuk icip-icip opor gitu Pak. Biasanya menu-menu lebaran khas di keluarga Pak Saiful apa nih Pak? Malah masih terbayang bikin puasa. Iya. Ya kalau Lebaran ya biasalah tradisi bikin opor, lontong opor ya. Betul. Ya, terus ada makanan kue yang lain gitu ya. Ya itu menjadi tradisi lah di keluarga. Tapi sabar dulu karena ini masih Ramadan ya. Oh iya, makanya. Baik, kita membahas seputar persiapan-persiapan nih Pak. Ini karena kan banyak ya, mulai dari penetapan 1 Syawal, kemudian seperti apa zakat fitrah ya, itu juga kita laksanakan di setiap bulan Ramadan Sobat Espos, mulai dari penetapan 1 Syawal terlebih dahulu nih Pak. Saiful silakan Bapak. Ya tentunya kita dalam menyikapi untuk 1 Syawal kita menunggu keputusan sidang isbat Kementerian Agama untuk penetapan 1 Syawal. Nah nanti kalau sudah ada sidang isbat, sudah ada penetapan, nah nanti berarti kan 1 Syawal ini jatuh di tanggal berapa bulan nasionalnya. Itu yang pertama ya, menyikapi terkait dengan 1 Syawal tentunya. Yang kedua ya, kita sebagai umat Islam yang saat ini masih berpuasa, tentunya harusnya di akhir-akhir menjelang Syawal ini adalah kesempatan yang baik ya untuk lebih meningkatkan kembali spirit puasa, spirit ibadah, dan bahkan kita supaya bisa mendapatkan nuzulul Quran kan itu, Lailatul Qadar gitu. Nah ini kan di akhir-akhir Ramadan itu. Baik, nah ini kan jelas Kemenak sendiri punya peran dalam sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri tadi ya Pak ya. Masih dalam menanti seperti apa Pak? Ya nanti kan kalau itu biasanya kita nanti akan mengadakan Ru'yatul Hilal. Ya kita ada tim ru'yah gitu kan di
masing-masing wilayah termasuk Jawa Tengah. Nah, nanti setelah kita hasil ruqyah kita laporkan ke pusat dan nanti akan menjadi keputusan bersama Ormas umat Islam. Nanti dirapatkan, diputuskan bersama apakah hilal itu sudah kelihatan atau belum untuk menentukan 1 Syawal. Lah kalau sudah putus ya berarti nanti udah ketahuan lebarannya kapan, kan gitu. Baik, nah ini kalau membicarakan menjelang Idul Fitri atau Lebaran, biasanya juga yang dipersiapkan adalah sholat Id dalam ini begitu. Kesiapan Kemenak sejauh ini seperti apa Mas? Ya biasanya di akhir-akhir Ramadan seperti ini, yang pertama tentunya ya kita akan mendata tempat-tempat untuk sholat Id, baik yang di masjid maupun di lapangan atau mungkin di tempat-tempat lain gitu. Ya termasuk jamaah, data jumlah jamaah, termasuk dengan data imam, ya kan, dan khotibnya gitu. Yang kedua juga kita mensosialisasikan agar di dalam merayakan atau menyambut dari raya Idul Fitri itu kita boleh bergembira tapi tidak berlebihan. Kita tetap menjaga ketertiban, jaga kesopanan dan lain sebagainya. Ya, karena ini kemenangan ibadah. Ya artinya kita mencapai untuk bersawal, untuk Syawal kan, untuk tercapainya selesainya ibadah Ramadan. Nah, satu hal yang lain lagi tentunya ya kita juga ya bekerja sama dengan Basnas terkait dengan zakat fitrah ya nanti untuk disalurkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, termasuk di tempat-tempat ibadah gitu kan. Ya kita kadang juga menghimbau agar ya di akhir-akhir Ramadan ini tentunya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, menyambut dengan baik. Baik, jadi bukan hanya merayakan kemenangannya saja, tapi proses menuju hari kemenangan ini perlu dipersiapkan dengan baik juga, begitu Sobat Espos. Nah ini tadi kan di highlight juga nih Pak Saiful terkait dengan kemenangan tapi tidak berlebihan. Ini kan banyak yang masih kadang-kadang tuh merayakan tuh dengan menyalakan mercon tuh Pak. Ini kan ada himbauan nih Pak nih untuk Sobat Espos dan juga masyarakat ya. Ya artinya kita juga menyampaikan lah. Ya artinya ya lebih baik sebenarnya tidak membuat kegaduhan atau apa, tapi dengan Ramadan itu dan Syawal itu kita semakin tertib. Ya artinya kan kita sebenarnya bulan Syawal itu harusnya lebih meningkat setelah kita selama insya Allah sebulan penuh ini kita puasa, melatih diri untuk menahan haus dan lapar, melatih diri emosi, melatih diri spiritual kita, melatih diri mendekatkan Allah. Harusnya tatkala Idul Fitri itu kita harusnya malah justru di bulan Syawal itu semakin meningkat, semakin baik asar daripada asarnya, daripada ibadah puasa. Ya tadi takwa itu semakin baik ibadahnya, semakin baik ya gaulnya dan seterusnya kan gitu. Nah ini yang terus itu. Nah di dalam kita menyambut Idul Fitri tadi kita kan disunahkan untuk bertakbir ya, untuk takbiran artinya mengagungkan kebesaran Allah. Iya, bukan hura-hura. Maka kalau ada yang masyarakat ingin ya merayakan dengan menyalakan petasan atau apa. Kalau saya pikir sih lebih baik ya nggak usah. Lebih baik uangnya itu disalurkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin yang saat itu membutuhkan. Ya yang lain bisa senang, bisa bikin lontong, ternyata nggak bisa. Lah kita bantu. Baik, jadi sudah ada himbauan ya dari
Kepala Kanwil Kemenak Jateng nih Sobat Esport. Iya. Kemudian tadi seputar zakat fitrah dan juga distribusi ini kan Iya. juga salah satu peran penting dari Kemenak dalam mengawal begitu untuk Iya. distribusinya sendiri seperti apa nih? Kita punya kerjasama dengan Basnas, baik Basnas tingkat provinsi, Basnas tingkat kota. Ya, nah ini kan kita menghimbau ya, itu akan kalau zakat itu lebih baik kalau ke Basnas karena dikelola secara profesional. Terus nanti pembagiannya juga profesional. Nah ini akan lebih baik gitu kan. Tapi bagi masyarakat yang ternyata punya ada yang zakat langsung memberikan ya silakan. Tapi yang jelas harus menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Ya tapi kita juga menghimbau yang utama ya dalam angka kita sudah punya Basnas, ayolah kita zakat fitrah melalui Basnas gitu kan. Nah ini kan supaya bisa lebih terkontrol, manajemennya juga lebih bagus dan lebih tersalurkan dengan baik kan gitu. Artinya pemerataannya kan lebih ya karena kita data kita kan punya itu. Baik, dan ini juga belum terlambat untuk Sobat Esport segera berzakat fitrah sampai dengan menjelang Idul Fitri ya Pak ya? Iya, dan biasanya masjid-masjid juga menyelenggarakan kepanitiaan. Dan saya pikir ya itu dikelola secara profesional. Mereka tahu data-data di lingkungan, siapa yang berhak untuk diberikan. Gitu. Baik, nah ini kalau terkait dengan distribusi tadi apakah kemudian ada kegiatan khusus begitu dari Kemenak Pak untuk memastikan tersalurkan dengan tepat? Biasanya kita menerima laporan. Kita menerima laporan ya sama dengan tatkala kita mendata sholat Id. Ya itu kan nanti kita menerima laporan. Ya baik laporan baik yang laporan dari tempat-tempat ibadah atau laporan yang ke Basnas. Nanti biasanya gitu. Kita bisa memantau dari itu. Dan menindaklanjuti dari laporan-laporan begitu ya. Jadi ini juga masyarakat bisa ikut melaporkan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah ini ngomongin seputar zakat dan distribusi kan jelas karena ini amanah dan juga sebagai salah satu ibadah yang rutin dilakukan umat muslim di bulan Ramadan begitu. Tantangannya nih Pak dalam menyalurkan, kemudian juga tadi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Ya jadi gini, selama ini sebenarnya sudah terbangun dengan baik. Ya dengan baik. Kita juga di Kanwil itu ada Kabid Penamas. Ya ada penerangan agama Islam. Di dalamnya juga ada seksi yang menangani tentang zakat. Nah ini sudah bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat ya di dalam hal membangun kesadaran untuk berzakat. Ya tantangannya itu ya kita harus sering memberikan edukasi ke masyarakat agar sadar untuk berzakat. Dan zakat ini bukan sekedar zakat Idul Fitri, ya, tapi juga zakat mal. Ya ini juga perlu ada kesadaran. Dan bahkan kita itu di internal di Kementerian Agama itu kita mewajibkan kepada seluruh ASN itu untuk tiap bulan itu adalah berzakat. Iya, tiap bulan itu dipotong. Tidak hanya ketika bulan Ramadan. Iya, dipotong. Ya, kalau nggak salah 2,5%. Ya, sebagai dipotong gaji itu. Dan itu nanti kita kelola, kita setorkan ke Basnas. Ya, dan itu menjadi satu edukasi lah kepada kita. Nah, ini semoga masyarakat juga menyadari ada hal itu. Ya, jadi bukan sekedar zakat fitrah, tapi juga zakat mal, zakat dagang. Kita rezeki itu ada bagian yang harus kita keluarkan. Baik, kalau berkaca pada distribusi di tahun-tahun sebelumnya ini, apakah kemudian ada dilakukan hal untuk lebih meningkatkan lagi seperti apa? Ya tadi, jadi dalam tiap tahun itu selalu meningkat dalam memperoleh zakat itu, selalu meningkat. Kita juga terus mengembangkan di dalam hal pembagian.
Makanya dalam Ramadan ini kadang ada santunan anak yatim, ya terus ada santunan untuk apa, fakir miskin. Nah itu adalah bagian daripada aplikasi di dalam penyaluran. Nah di dalam hal peningkatan itu kadang-kala kita juga perlu membangun kesadaran, sosialisasi terkait sadar zakat. Dan bahkan kadang-kala pemerintah daerah juga sama ikut di dalam mendorong kesadaran zakat. Ya, ada satu hari yang biasanya nanti diperuntukkan untuk sama-sama untuk berzakat. Baik, nah ini kan kadang tuh di masyarakat tuh masih ada yang bingung gitu Pak, untuk beras atau dalam bentuk uang nih. Kalau pandangan dari Pak Saiful seperti apa nih, mungkin jadi pertimbangan juga untuk Sobat Expo. Ya memang kalau zakat fitrah ya lebih abdul kan beras, ya tapi dibolehkan juga dengan uang senilai ya beras yang biasa kita makan. Jadi ya usahakan kalau kita makannya, mohon maaf nih ya, kalau berasnya yang bagus, tatkala zakat fitrah ya berasnya yang bagus juga. Ya jangan tatkala makan kita berasnya yang bagus, yang kualitas, yang pula, tapi giliran kita zakat fitrah beli yang murah. Nah, itu jangan, harusnya seimbang. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita di dalam kebutuhan sehari-hari dalam hal zakat ini juga harus yang beras yang seimbang itu. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Konsumsi. Baik, nah ini mungkin juga jadi pertimbangan begitu, karena kan kalau sekarang ini ngomongin seputar zakat ya Pak, itu kan banyak yang sudah melalui digital gitu. Ada lembaga-lembaga tersendiri atau juga preferensi yang wah kayaknya lebih mantep nih kalau menyalurkannya ke orang yang kita tahu keadaannya dan memang dia berhak gitu. Mungkin ada yang disampaikan. Jadi gini, kalau mau zakat fitrah itu harusnya ke tempat langsung, ke tempat di mana ke basnas atau di masjid. Ya karena di situ kan ada niatnya, ya niat ikrarnya, ikrar zakat. Nah kalau seandainya kita mau zakat melalui digital atau apa, ya tentunya kita juga harus melihat bahwa penyelenggaranya atau tempatnya betul-betul ya artinya yang aman. Ya jangan sampai kita begitu zakat atau zakat fitrah melalui digital asal ada lembaga yang belum kita terverifikasi kebenarannya kita main zakat di situ. Tentunya hal-hal yang kira-kira ini lembaga ini betul-betul ada, bukan sebuah nama kan gitu. Ini penting ya. Nah tapi kalau yang lebih amannya ya tadi basnas itu ada di tiap kota. Ya bahkan panitia amil itu juga di masjid-masjid ada, itu akan lebih ya dijamin lah. Kalau saya pikir itu. Ya. Dengan banyaknya lembaga mungkin juga ada yang merasa wah ini masa diselewengkan karena niati ibadah, tapi tidak ada salahnya untuk kita meng-cross check untuk memastikan. Kita perlu tabayun. Betul. Baik, nah ini kalau dari Kemenak Jateng sendiri nih Pak Saiful, apakah juga ada program khusus gitu dalam pengelolaan zakat atau infak di bulan Ramadan seperti apa? Ya program khususnya sih sebenarnya tidak ada program khusus. Tapi kita hanya mengimbau, tatkala kalau ada santunan yatim piatu atau apa, silahkan bagi yang berminat untuk itu kita himbau. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya memberikan himbauan. Karena ini dalam hal ini kan kita tidak bisa memaksa. Ya terus termasuk ya kepada masyarakat atau apa di dalam melalui sosialisasi itu. Ya. Karena kita hanya tugasnya kan menghimbau, tidak memaksa. Baik. Nah, tadi sudah zakat, kemudian juga penetapan 1 Syawal Sobat Expos yang juga dekat dengan masyarakat kita menjelang Lebaran itu adalah mudik nih Pak. Itu kan jadi tradisi ya. Tradisi bagaimana perantau untuk kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul dengan keluarga. Dan Jawa Tengah ini kan menjadi salah satu provinsi yang menjadi jujukan. Jadi biasa tuh kita istilahnya ini sudah ada plat luar kota begitu Pak. Kalau kita kan sekarang sudah mulai ya. Vibes Lebaran itu sudah mulai terasa. Pantauan dari Kemenak seperti apa nih?
Ya, saya melihat bahwa ya Kota Semarang atau khususnya Jawa Tengah, Iya. dari ini kan banyak yang masyarakatnya merantau di kota-kota besar seperti di Jakarta dan lain sebagainya, ataupun di Surabaya ataupun yang di luar Jawa. Lah saat ini sudah mulai terasa lah pada pulang gitu kan. Ya ada pulang dan semuanya, ya termasuk karyawan di lingkungan Kanwil Agama maupun Kemenak juga kadang juga punya kampung mungkin mudik kan gitu. Ya tentunya tatkala mudik ya saya hanya menyampaikan perlu menjaga keamanan, keselamatan gitu, dan cari waktu yang tepat supaya tidak kejebak macet di jalan. Karena ini kan perlu juga cari waktu yang tepat. Kira-kira jam berapa yang nggak macet. Walaupun kadang mau lebaran itu ya kita tidak bisa menghindar gitu kan, dan kemacetan. Satu sisi yang lain kadangkala masyarakat kita malah seneng tuh. Iya. Kalau Macet nggak, tadi, Pak? iya kalau nggak macet nggak lebaran kan gitu. Jadi ya dia kembali kepada masyarakat, tapi yang jelas kita perlu menjaga ketertiban, menjaga keamanan, saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai dengan mau lebaran malah menjadi persoalan. Oke, wah ini para perantau yang sudah siap-siap untuk mudik, sampai mana persiapannya? Karena biasanya ini udah kayak orang pindahan ya Pak Oh ya? iya. Pak, saya pun termasuk kayak mudik kah? Ya kadang aja. Kadang aja, Iya. karena nggak terlalu jauh ya Pak, masih dalam satu Nggak provinsi terjadi, ya? ya nggak terlalu jauh. Baik, mungkin ada imbauan nih Pak nih untuk para perantau yang mudiknya nih ke area Provinsi Jawa Tengah nih, seperti apa Pak? Yang jelas kepada seluruh sahabat-sahabat pos itu dan masyarakat Islam pada umumnya, ya jadi kalau kita nanti akan merayakan Lebaran, pulang ke kampung, ya tentunya saya mohon untuk senantiasa menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan. Terus juga ya menjaga hal-hal yang baik ya di lingkungan. Ya jangan sampai nanti dari kota atau dari perantauan ya membawa hal-hal kebiasaan yang tidak baik. Jangan, ini baik. Kita kan tujuan Lebaran untuk ke kampung bersilaturahmi, untuk saling memaafkan. Nah ini kesempatan yang baik tentunya kita manfaatkan untuk saling memaafkan ya, saling memaafkan, memberikan ya sanak saudara dengan hal-hal yang baik, ya jaga ketertiban. Dan satu sisi yang lain tentunya ya kalau bagi yang mau pulang ya meninggalkan rumah, ya rumah dititipkan, dijaga agar aman, titipkan di lingkungan gitu kan, tentunya jangan sampai ya ditinggal mudik malah masalah kan gitu. Ini juga perlu kehati-hatian kan gitu. Baik, selamat mudik tentunya yang sudah mulai bersiap-siap atau lagi ACC approval untuk tanggal cuti sebenarnya Pak ya. Cuti, apalagi kalau kita sebagai pegawai kita akan melihat ya kapan cuti bersama, ya terus kapan kita pulang. Lah bagi pegawai-pegawai di lingkungan Kementerian Agama khususnya ya Provinsi Jawa Tengah ini, bagi yang mau mudik perhatikan betul tatkala waktu cuti, dan tolong tatkala mau pulang jangan mepet, karena kalau nanti mepet macet malah telat. Nah ini jangan, sudah dikasih cuti yang lumayan seminggu ya kita manfaatkan dengan baik, ya libur dengan tepat, masuk juga dengan tepat gitu. Oke, jangan sampai nanti di hari pertama belum kembali gitu. Oh iya, dan itu menjadi catatan. Menjadi catatan. Iya. Oke, nah selain mudik yang menjadi tradisi juga ada halal bihalal. Iya. Nah ini sih menjadi satu hal yang memang selalu dinantikan setiap Lebaran, walaupun juga mungkin ada sebagian yang agak takut gitu untuk datang ke halal bihalal, takut ditanya pertanyaan macam-macam. Kalau dari Pak Saiful sendiri nih melihat tradisi halal bihalal di masyarakat kita itu seperti apa Pak? Saya pikir ini tradisi yang sangat baik ya. Artinya tatkala kita masukin bulan Syawal ada halal bihalal. Ya artinya ada untuk saling memaafkan, ketemu, bersilaturahmi, dan saya yakin ini banyak positifnya gitu kan.
Yang selama ini mungkin susah temu jadi temu. Yang mungkin selama ini susah salaman jadi salaman. Siapa tahu ada di antara kita yang susah salaman, mau gak mau jadi salaman. Yang tadi ini tidak senyum jadi senyum. Gitu. Jadi ini tradisi yang baik untuk halal bihalal. Dan kita juga kadang-kala di kantor juga melaksanakan halal bihalal. Tatkala masuk hari pertama itu kita ada apel, terus kita salam-salaman. Ya kan, itu untuk saling memaafkan karena selama mungkin gitu kan, selama ya, ada kesalahan apa, ini kesempatan yang baik. Ya untuk saling berjabat tangan, bersalam-salaman, saling memaafkan. Walaupun sebenarnya saling memaafkan nggak harus di bulan Syawal. Iya. Aku minta punya salah langsung minta maaf siapa yang gak usah tunggu Syawal. Tapi Syawal itu biasanya gitu. Baik, karena biasa menjadi momentum yang mana saling restart gitu ya Pak ya. Dimulai dari nol, kembali fitri, makanya ada istilahnya begitu Pak. Nah ini bagaimana Kemenak Jateng nih mendorong masyarakat untuk memang bisa menjadikan momentum halal bihalal ini sebagai mempererat hubungan saudara, hubungan pertemanan begitu, bukan kemudian kalau sekarang tuh kan ada itu ya Pak, istilahnya tuh kayak wah ini jangan jadi ajang pamer ketika bulan setelah bulan Ramadan dan masuk di hari Lebaran. Ya makanya tatkala halal bihalal itu saya minta itu ya, ayo kita menyadari akan puasa sehingga tatkala halal bihalal itu tidak berlebihan ya. Ya, tidak berlebihan. Ya ini hanya sekedar untuk kumpul bersama-sama, menjadi wadah untuk bersilaturahmi, wadah untuk membangun kebaikan, wadah untuk berkomunikasi, wadah untuk saling memaafkan. Ya, dan saya minta ya sederhana aja, tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan ya nanti halal bihalal ada habis, ya, hiburan ada apa. Saya pikir nggak usah. Halal bihalal hanya sekedar temu, ya kan saling maafkan. Ya syukur-syukur ada tausiahnya untuk saling mengingatkan kembali bahwa ya di halal bihalal ini ya kesempatan yang baik. Setelah bulan Syawal, ya setelah bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal, bulan yang untuk peningkatan ibadah kita. Gitu. Kembali lagi kepada esensi dalam satu bulan full di Ramadan dan kemudian nih hari kemenangan kok malah lepas gitu aja gitu ya Pak, kebiasaan baik di Ramadan ya. Iya, nanti yang biasa ngaji jadi nggak ngaji lagi. Waduh. Yang biasa jamaah jadi tidak jamaah lagi. Nah ini kan gitu, padahal kita perlu menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kan itu perlu menjaga. Duribat ja'alaihimudillatu aina masubiku ila bihabli minallah wa habli minannas. Ya jadi kita penting menjaga keseimbangan ya kan dalam kondisi hablu minallah dan hablu minannas. Kemarin selama Ramadan kita menjaga betul hablu minallah. Nah kita Syawal menjaga hablu minallah, menjaga kebaikan. Jadi yang merasa menang ini yang bisa membawa kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini terus berlanjut ya selepas Ramadan pun. Jangan dianggap sudah selesai. Iya. Baik, nah ini kalau kita kaitkan halal bihalal dengan moderasi beragama nih Pak Saiful, tentunya kan ini juga melekat ya di masyarakat begitu, ada perbedaan-perbedaan juga misalkan dalam tanggal Lebaran aja nih Pak, kan banyak ya yang kemudian punya panutan tertentu begitu yang akhirnya hari berbeda ya. Kalau misalkan di masyarakat kita kan sering ya, wah ini Lebarannya duluan nih kita ngikut yang mana gitu. Bagaimana Kemenak dalam hal ini, dalam hal moderasi beragama seperti apa Pak? Membangun moderasi beragama itu dalam rangka memberikan cara beragama yang benar. Jadi bukan moderat agamanya, tapi beragama. Agar masyarakat kita meyakini masing-masing agamanya dengan benar, menjalankan dengan benar. Setelah meyakini, menjalankan, terus yang kedua tumbuh rasa saling menghargai, saling melindungi, ya, saling menyayangi satu sama lain. Tidak mengecap dirinya yang paling benar.
Jadi itu baru moderat. Nah, maka dengan adanya puasa yang melatih keseimbangan tadi, terus Syawal, nanti Lebaran ini juga kita akan melatih lagi bagaimana untuk memaafkan antar sesama. Nah, ini saya pikir akan menjadi satu iktibar, akan menjadi satu edukasi yang baik ya dalam membangun moderasi beragama. Artinya kita saling menghargai, ya saling sopan, saling ramah, saling tegur, dan bahkan tidak berhenti di umat Islam. Kadang umat-umat yang lain di Lebaran juga ikut salaman, ikut apa, saling menghargai. Ya kita saling gitu kan, bersama-sama. Kadang halal bihalal ini juga yang datang bukan Islam saja. Kadang kalau halal bihalal masyarakat komplek atau masyarakat mana, ya tidak semua penduduk kan Islam. Ya kita saling menghargai satu sama yang lain. Karena dengan perbedaan ini justru kita itu bersatu. Iya, kalau nggak ada perbedaan malah nggak bisa bersatu. Iya, kita beda, kelebihan kita adalah perbedaan. Kan gitu. Kelebihan kita adalah perbedaan, jadi bukan kemudian jadi suatu perpecahan karena adanya perbedaan. Allah menciptakan di alam ini kan berbeda-beda, tapi saling pasangan kan gitu. Ada laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri kan gitu. Itu kan berbeda, tapi tapi menjadi satu kesatuan. Ada siang, ada malam. Coba kalau siang terus, iya kan? Ada terus kita berarti terus ya, Pak. Coba kalau malam terus, iya. Terus ada hujan, ada terang. Coba kalau hujan terus, kan berpasang-pasangan, tapi kan berbeda, gitu. Tapi menjadi satu kesatuan, gitu. Nah, ini kalau kita membahas seputar moderasi beragama ini kan memang perlu terus dibangun bagaimana kesadaran bukan hanya sekedar teori saja ataupun implementasinya kan butuh jangka waktu yang panjang begitu Pak ya. Apalagi kita di Jawa Tengah juga dengan masyarakat yang majemuk begitu Pak. Saiful melihatnya seperti apa Pak? Kita membangun moderasi beragama itu dari seluruh lini dan lapisan. Ya di tingkat tokoh kita juga membangun moderasi beragama agar para tokoh memberikan tauladan kepada umatnya, ya para tokoh agama memberikan tauladan kepada umatnya pentingnya moderasi beragama, pentingnya membangun kebinekaan dalam persatuan, pentingnya menghargai dalam hal ibadah, memberikan kesempatan kepada yang lain. Nah, terus satu sisi di kalangan anak muda juga kita bangun, di kalangan pelajar juga kita bangun, bahkan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah kita kenalkan moderasi beragama itu apa. Ini terus kita sampaikan. Bahkan ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya ya seminar, yang sifatnya capacity building, bahkan ada yang camping, ya terkait moderasi beragama. Karena kita berharap dengan moderasi beragama ini menjadi penjaga NKRI itu. Karena memang secara kulturnya juga memang beragam, tapi menjadi satu begitu. Iya, negara kita kan negara kaya, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa. Nah, maka kita perlu bangun. Agama kita juga banyak, maka ada kerukunan intern agama, ada kerukunan antar umat beragama. Ya. Dan ini kan juga membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, termasuk juga mungkin kita sebagai masyarakat begitu bagaimana hidup bertetangga begitu. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Niko Sobat S untuk masyarakat mulai langkah yang sederhana dulu untuk sama-sama membangun kerukunan beragama. Ya jadi langkah yang sederhana kita harus bisa dari diri kita. Dari diri kita itu yang pertama, kita harus meyakini agama kita. Kita menjalankan agama kita
dan kita menghormati yang lain. Terus yang kedua, kalau udah dari diri kita, keluarga kita. Terus keluarga kita sudah bisa menghargai satu sama lain, saling menjaga keyakinan, terus kita ke lingkungan kita. Ya para tokoh, para pimpinan itu. Dan nanti juga di lembaga-lembaga, di kantor-kantor semua. Jadi moderasi agama tidak akan tumbuh kalau tidak kita bersama-sama. Harus kita bersama-sama membutuhkan ya terkait dengan moderasi beragama itu. Jadi kuncinya yaitu tadi, karena saya berkeyakinan bagi orang yang beragama dan menjalankan agamanya dengan taat, dengan baik, dengan benar sesuai dengan tuntutannya, tuntutan agamanya, maka orang tersebut pasti akan hidupnya nyaman, tentram, dan menghargai orang lain. Karena tidak ada ajaran agama yang ingin musuhan, itu nggak ada. Nggak ingin menghormati, nggak ada. Semua agama saya yakin mengajarkan untuk saling menghormati, ya saling menghargai, ya dan sesuai keyakinan. Maka saya berkeyakinan itu. Untuk bisa sama-sama saling menghargai, sesuai menghormati keyakinannya masing-masing. Iya, menjalankan agamanya masing-masing dengan taat, dengan benar. Ya, yang biasanya tidak menghargai menjalankan agamanya nggak benar. Itu cerminan tuh ya Pak ya? Iya, dia merasa benar sendiri, dia merasa yang paling hebat. Ya sudah, artinya kan agama kan nggak mengajarkan itu. Gitu. Agama mengajarkan, ya dulu mengajarkan menghargai orang lain, ya mengajarkan sopan, tidak merasa benar sendiri. Agama mengajarkan itu. Ya makanya kalau orang beragama dengan benar, yakin akan agamanya, saya yakin dia akan baik. Iya, kalau semua masyarakat itu damai lah kita. Kuncinya di situ ya? Iya, dan tidak ada yang hilang. Orang menjalani agamanya, iya kan gitu. Baik, ini beberapa waktu menuju Idul Fitri. Pak Saiful, mungkin ada harapan dari Kemenak Jateng tentunya terhadap masyarakat ya dalam menyambut Idul Fitri di tahun ini. Ya, saya sampaikan, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Tengah, ya selamat Idul Fitri, ya menjelang Idul Fitri, dan mohon maaf lahir batin, semoga apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan nanti setelah Idul Fitri ini, setelah Syawal, kita terus bisa meningkatkan amal ibadah kita dan kita semakin baik, dan tentunya kita semakin yakin akan agamanya dan kita semakin menjaga moderasi beragama. Insya Allah kita akan hidup rukun, sejahtera, dan aman kita bermasyarakat. Ya. Selamat makan opor, Sobat Espos, atau pakai apa nih, sambal goreng ya Pak? Menu-menu yang lain. Mantep itu. Tapi nanti ketika 1 Syawal 1446 Hijriah, baik ya. Baik, mungkin ada yang disampaikan kepada Sobat Espos dan juga masyarakat, Pak Saiful nih. Sama-sama dari nol lagi kita selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Silakan Bapak. Iya, jadi nanti kita masukin bulan Syawal bukan berarti kita selesai dalam hal meningkatkan ya ibadah, tapi kita justru memasuki bulan Syawal ini adalah bulan untuk terus meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ibadah kita, dan juga kita menjaga ya hablum minallah dan hablum minannas, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Ya. Perlu diusahakan ya. Perlu dengan banyak hal-hal yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful. Iya. Terima kasih banyak Pak Saiful. Terima kasih, sama-sama. Selamat Lebaran Bapak. Ya, mohon maaf lahir batin. Baik Sobat Espos, itu tadi obrolan seru dalam podcast bersama dengan Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kita ketemu lagi di tema-tema menarik lainnya.